Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika ini perjalanan pertama Anda bersama kami, silakan tekan like dan subscribe sekarang, dan tinggalkan komentar di mana dan jam berapa Anda menonton. Kita akan segera melakukan lompatan waktu yang ekstrim. Bersiaplah untuk merasakan tekanan yang membentuk kehidupan di bumi. Kita mendarat di garis pantai hangat, jutaan tahun setelah dinosaurus raksasa menghilang, jauh di sepanjang rak benua yang stabil. Bayangkan Anda adalah ikan hantu perak, seekor nenek moyang dari ordo Gobiiformes, berenang di perairan dangkal yang kaya nutrisi. Di sini, Anda aman dari predator laut dalam, makanan melimpah, dan arus bergerak lambat. Anda adalah makhluk laut yang sempurna, kecil, gesit, dan bergantung sepenuhnya pada air. Namun, Anda melihat perbatasan yang tidak stabil, dataran lumpur pasang surut. Ini adalah zona antara dua dunia, zona yang sangat berbahaya, tetapi juga menjanjikan. Saat air laut mulai surut, Anda tiba-tiba menyadari betapa panasnya matahari. Volume air menyusut dengan cepat, meninggalkan Anda terperangkap di genangan yang semakin hangat, dan yang lebih buruk, semakin rendah kandungan oksigennya. Jika Anda tetap di sana, Anda akan menjadi makanan yang mudah bagi bangau atau pemangsa yang menunggu air kembali. Di sisi lain, dataran lumpur yang baru terekspos itu dipenuhi serangga, cacing, dan biofilm alga, makanan yang tidak disentuh oleh kompetitor laut manapun. Ini adalah tekanan evolusioner yang brutal, bergeraklah atau mati. Anda mulai mendorong diri Anda ke depan, mencoba mencapai genangan air yang tersisa atau, lebih baik lagi, menuju tepi lumpur yang lebih tinggi. Sirip dada Anda, yang seharusnya hanya berfungsi sebagai kemudi, mulai digunakan secara berbeda. Anda menyaksikan sirip itu berubah. Tulang-tulangnya menjadi lebih tebal dan lebih kuat, dan yang paling penting, sendi siku primitif mulai terbentuk di pangkalnya. Ini memungkinkan Anda melakukan gerakan yang belum pernah dilihat oleh ikan manapun, crouching, atau berjalan dengan tongkat penyangga. Anda menggunakan sirip ini seperti lengan untuk menyeret dan melentingkan tubuh Anda melintasi lumpur yang licin dan lengket. Setiap kali Anda berjalan, Anda mendapatkan beberapa meter ke arah tempat yang lebih aman atau tempat makan yang lebih kaya. Tentu saja, berjalan di darat hanya mungkin jika Anda bisa bernapas. Transformasi paling dramatis terjadi pada sistem pernapasan Anda. Anda tidak bisa membawa paru-paru. Jadi, Anda mengubah apa yang sudah Anda miliki. Anda belajar menutup operkulum, atau penutup insang, rapat-rapat, menjebak air laut dan gelembung udara kecil di ruang insang yang melebar, seperti tangki scuba darurat yang dibawa di wajah Anda. Tetapi itu hanyalah tindakan sementara. Agar dapat bertahan lama di udara, Anda harus mengubah diri Anda menjadi paru-paru yang berjalan. Permukaan kulit Anda, yang kaya akan kapiler darah, mulai mengambil alih sebagian besar tugas pernapasan. Anda harus tetap lembab agar respirasi kulit, pernapasan melalui kulit, ini efektif. Itulah sebabnya Anda selalu kembali mencelupkan diri ke genangan air kecil atau bersembunyi di liang lumpur yang lembab. Anda menjadi makhluk yang bernapas melalui kulit Anda sendiri. Perubahan terakhir, tetapi sama pentingnya, terjadi pada indera Anda. Saat Anda berada di bawah air, mata Anda berada di samping, optimal untuk penglihatan horizontal. Namun, di darat, ancaman datang dari atas dan jauh. Anda merasakan bagaimana mata Anda bermigrasi secara dramatis ke puncak kepala. Mereka menjadi besar, menonjol, dan ditempatkan tinggi di tangkai kecil, memungkinkan pandangan 360 derajat yang nyaris sempurna di lingkungan terestrial, memindai predator udara dan musuh teritorial lainnya. Anda kini adalah mudskipper modern, spesies yang telah menaklukkan batas air darat bukan dengan meninggalkan air sepenuhnya, tetapi dengan mendominasi perbatasan itu sendiri. Bayangkan Anda berada di perairan pantai dangkal yang damai, habitat aman Anda selama jutaan tahun. Anda adalah leluhur dari Gobiiformes, ikan kecil yang lincah, bersembunyi di antara karang dan rumput laut. Anda berpikir dunia Anda stabil. Lalu, geologi ikut campur. Anda mulai merasakan getaran aneh, bukan gempa laut biasa, melainkan pengangkatan kerak bumi yang masif. Garis pantai yang stabil mulai terbelah dan bergeser. Permukaan laut tidak hanya naik atau turun, lanskap fisik di bawah Anda sedang dirombak.
Peristiwa tektonik ini menciptakan lingkungan baru yang paling volatil, dataran lumpur pasang surut yang luas. Ini bukan sekadar air surut, ini adalah bencana bagi makhluk air murni. Sekarang, air datang dan pergi dengan ritme yang kejam. Ketika pasang naik, Anda harus bersembunyi dari predator yang lebih besar dan lebih cepat yang datang dari laut lepas. Ketika air surut, ini adalah perangkap kematian yang sebenarnya. Anda mendapati diri Anda terjebak di genangan yang semakin dangkal, airnya mendidih di bawah terik matahari, dan yang paling mengancam, oksigennya menguap habis. Anda merasakan rasa sakit saat insang Anda mulai gagal, asfiksia adalah risiko terbesar Anda di lingkungan air yang menyusut. Anda memiliki pilihan yang mengerikan, mati tercekik di air atau mencoba pergi ke tempat yang tidak seharusnya Anda kunjungi, lumpur di atas. Dinding tekanan ini yang mendorong evolusi fisik yang radikal. Anda mulai menyadari bahwa beberapa ikan di kawanan Anda yang secara genetik memiliki sirip dada sedikit lebih berotot dan kuat, mampu melentingkan tubuh mereka keluar dari genangan yang mematikan itu. Mereka yang bertahan adalah mereka yang berani mencoba, bahkan jika itu berarti terengah-engah di udara. Anda mulai menggunakan sirip dada Anda, sepasang tulang yang semula hanya berfungsi untuk keseimbangan, sebagai tongkat penopang. Sendi di pangkal sirip itu menebal. Anda merasakan tulangnya memanjang, memberinya cengkeraman mekanis pada lumpur yang lengket. Anda tidak berenang, Anda melakukan gerakan lompatan dan crouching, didorong oleh kebutuhan untuk mencapai liang yang lembab atau genangan yang lebih besar, atau bahkan hanya untuk memanjat akar bakau. Saat Anda mendorong diri Anda keluar air, tantangan pernapasan menjadi kritis. Ruang insang Anda, yang awalnya kecil, mulai membesar. Anda belajar bagaimana menyegel penutup insang, membawa sedikit air yang kaya oksigen sebagai cadangan darurat. Namun, itu hanya bertahan beberapa menit. Evolusi menuntut solusi yang lebih permanen. Jaringan di bawah kulit Anda, terutama di sekitar kepala dan punggung, mulai mengambil alih tugas pernapasan. Anda menjadi sistem pernapasan berjalan, selama Anda bisa tetap lembab. Adaptasi fisiologis ini, respirasi kulit, adalah tiket Anda untuk kebebasan di darat. Dan ketika Anda akhirnya berdiri tegak di lumpur, didukung oleh sirip yang telah berubah menjadi lengan yang kuat, Anda membutuhkan mata yang dapat melihat cakrawala. Secara bertahap, mata Anda bergerak ke atas, mengambil posisi yang menonjol di atas kepala Anda, memberikannya pandangan panoramik yang penting untuk melihat elang pemburu atau mudskipper pesaing yang mengklaim liang terbaik. Anda tidak lagi hanya ikan. Anda adalah produk dari kekerasan geologis, dibentuk oleh pasang surut yang brutal. Anda adalah mudskipper, makhluk yang tidak memilih antara laut dan darat, tetapi memutuskan untuk menaklukkan keduanya. Dan dalam dualitas hidup Anda menemukan kebebasan yang tidak pernah dimiliki oleh leluhur Anda. Sebuah pengingat bahwa tekanan terbesar seringkali menghasilkan solusi yang paling inventif. Anda terjebak, merasakan air di sekitar Anda menipis, menjadi kental oleh garam dan lumpur yang tersuspensi. Inilah dataran pasang surut, zona neraka dan surga yang diciptakan oleh irama gravitasi dan geologi. Anda adalah ikan kecil yang hidup tenang di lingkungan yang dulunya stabil. Namun sekarang, air telah surut lebih jauh dari yang pernah dilihat oleh nenek moyang Anda. Anda terperangkap dalam genangan dangkal, ukurannya semakin kecil di bawah sinar matahari tropis yang menyengat. Panas itu adalah masalah pertama, mendidihkan habitat Anda, tetapi ancaman yang jauh lebih mematikan adalah hipoksia. Di dalam air yang tenang dan hangat itu, ganggang dan mikroba mengonsumsi oksigen dengan kecepatan yang mengerikan, jauh lebih cepat daripada yang bisa dipulihkan. Anda merasakan insang Anda terbakar, Anda memompa air mati itu dengan sia-sia, mencoba mengekstrak molekul kehidupan yang tidak ada. Anda mulai lemas, terengah-engah. Bagi banyak anggota spesies Anda, ini adalah akhir yang lambat, tercekik dalam elemen yang seharusnya mendukung mereka. Tetapi, Anda melihat udara di atas. Udara, yang dulunya adalah kematian instan, kini menjadi sumber kehidupan. Dorongan untuk bertahan hidup memaksa perilaku baru. Mereka yang secara acak memiliki otot dada sedikit lebih kuat, atau sirip yang sedikit lebih kaku, mulai menggunakan sirip itu untuk menyodok dan mendorong.
Anda melihat seekor ikan dengan putus asa melentingkan dirinya keluar dari air yang mematikan, terdampar di lumpur. Itu adalah pemandangan yang aneh dan mengerikan, ikan di darat, tetapi di sana, di atas, ada oksigen tak terbatas, dan bahkan lebih baik, tidak ada predator air besar yang bisa menjangkaunya. Dalam beberapa generasi, tekanan ini mengukir perubahan yang radikal pada anatomi Anda. Sirip dada yang dulu tipis dan halus kini berotot. Tulang-tulang di pangkal sirip tersebut mulai memadatkan diri menjadi struktur seperti lengan. Anda mengembangkan semacam siku primitif yang memungkinkan gerakan crouching. Ini adalah lompatan besar, secara harfiah, dari berenang pasif menjadi bergerak aktif melintasi permukaan padat. Namun, kemampuan bergerak di darat tidak berarti apa-apa tanpa kemampuan bernapas. Anda harus membawa air, atau membawa paru-paru. Karena evolusi bekerja dengan apa yang sudah ada, Anda memodifikasi sistem insang Anda. Kantung insang Anda membesar. Anda belajar menutup erat operkulum, penutup insang. Anda menjebak gelembung udara dan air basah di dalam kamar yang kedap air. Anda membawa sedikit laut bersama Anda. Lebih lanjut, Anda harus menjadi insang yang berjalan. Kulit Anda menjadi tipis, kaya akan jaringan pembuluh darah kapiler. Kulit ini berevolusi untuk melakukan pernapasan, pertukaran gas yang efisien langsung dengan udara. Ini berfungsi, asalkan Anda dapat menjaga diri Anda tetap basah, dan itulah sebabnya Anda sekarang memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk secara teratur mencelupkan diri atau berguling-guling di lumpur. Dan karena Anda sekarang sering keluar dari air, dunia visual Anda berubah total. Anda tidak lagi melihat ke samping di bawah air. Ancaman datang dari atas, burung, kadal, atau pesaing lainnya. Anda merasakan mata Anda pindah. Mereka menjadi menonjol, seperti mata katak, dan diposisikan tinggi di puncak kepala Anda, memberikan pandangan horizon yang hampir 360 derajat. Anda dapat melihat predator sebelum mereka melihat Anda. Anda telah lolos dari perangkap hipoksia dan menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Moodkeeper, spesialis antarmuka yang menguasai perbatasan yang mematikan itu. Anda menunjukkan bahwa ancaman terbesar, kematian karena kekurangan oksigen, dapat mengarah pada penciptaan paru-paru yang paling tidak terduga. Sebuah kisah tentang ketahanan yang tertulis di lumpur. Anda telah menyaksikan genangan air menyusut, udara menjadi musuh, dan lumpur menjadi tanah baru. Setelah berhasil menggunakan sirip dada yang kuat untuk mendorong diri Anda keluar dari perangkap air yang kekurangan oksigen, kini Anda menghadapi krisis yang lebih mendesak, bagaimana cara bernapas di sana. Anda telah melarikan diri dari asfiksia di air, hanya untuk menemukan bahwa udara kering juga dapat membunuh. Nenek moyang Anda adalah makhluk laut yang sempurna. Insang yang efisien mengekstrak oksigen terlarut, tetapi di udara, insang itu kolaps dan mengering dengan cepat. Ini seperti memiliki spons yang hanya berfungsi di bawah air. Begitu diangkat, permukaannya mengerut dan berhenti melakukan pertukaran gas. Namun, evolusi tidak menciptakan sesuatu dari nol, ia memodifikasi apa yang sudah ada. Anda mulai mengembangkan kemampuan penting, mengunci pernapasan. Anda merasakan perubahan pada struktur operkulum, atau penutup insang Anda. Secara bertahap, tepi penutup tulang ini menjadi lebih tebal dan lebih fleksibel. Anda belajar cara mengencangkannya, menguncinya rapat-rapat saat Anda melentingkan diri ke darat. Ini bukan hanya untuk melindungi, ini untuk menyimpan. Saat Anda meninggalkan air, Anda sengaja mengisi rongga insang yang melebar dengan air kaya oksigen. Rongga itu sekarang berfungsi sebagai tangki darurat, atau lebih tepatnya, paru-paru air. Air yang terjebak di dalam terus membasahi insang Anda, memungkinkannya untuk berfungsi sebentar bahkan saat Anda berada di udara kering. Ini memberi Anda beberapa menit yang krusial untuk mencari makan atau melarikan diri ke tempat aman. Namun, ketergantungan pada air cadangan ini masih membatasi. Ia cepat habis. Untuk menjadi amfibi sejati, Anda harus mengambil oksigen langsung dari atmosfer, seperti makhluk darat. Disinilah kulit Anda memasuki permainan. Anda merasakan kulit Anda berubah menjadi lebih tipis, hampir tembus cahaya di beberapa bagian, dan, yang paling penting, dipenuhi dengan jaringan kapiler darah yang padat, terutama di sekitar kepala dan tubuh bagian atas.
Ini adalah langkah evolusioner yang berani, mengubah kulit menjadi permukaan pernapasan tambahan, atau paru-paru kulit. Dengan adaptasi ini, Anda tidak hanya membawa air di kantung insang, Anda sekarang dapat menyerap oksigen dari udara di sekitar Anda, selama Anda menjaga kulit itu tetap lembab. Inilah sebabnya mengapa Anda menjadi sangat terikat pada lumpur basah. Setiap kali Anda melompat, Anda perlu melumasi diri, memastikan pertukaran gas tetap terjadi. Anda kini memiliki sistem pernapasan ganda, insang yang diperkuat untuk keadaan darurat di air, dan kulit sebagai sumber kehidupan utama Anda di darat. Ini memungkinkan Anda bertahan di dataran lumpur selama air surut berjam-jam. Saat Anda berdiri di atas lumpur, merasakan oksigen memasuki pembuluh darah Anda melalui kulit, Anda juga merasakan pandangan Anda berubah. Mata Anda, yang tinggi dan menonjol, kini adalah sistem radar di dunia darat. Anda memindai burung camar dan kadal yang lapar. Anda tidak lagi pasif menunggu air kembali, Anda aktif memanfaatkan sumber daya terestrial. Anda telah menjadi mood skipper. Masing-masing tindakan, mulai dari mengunci operkulum hingga bernapas melalui kulit, adalah bukti kejeniusan evolusi dalam mengubah ikan yang terancam punah menjadi penakluk batas. Anda telah mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, selamanya hidup di antara dua dunia, tetapi dikuasai oleh tekanan yang sama, kebutuhan untuk bernapas. Anda adalah ikan gobi, seekor ikan kecil di garis pantai tropis yang sibuk. Di perairan dangkal, kompetisi untuk mendapatkan makanan sangat ketat. Anda harus bersaing dengan jutaan spesies lain untuk setiap remah makanan, alga kecil, atau invertebrata yang hanyut. Tetapi, kompetisi bukanlah masalah terbesar Anda. Risiko terbesar dari tinggal di air adalah predasi. Bayangkan Anda berenang di hutan laut yang suram. Setiap bayangan bisa berarti kematian instan. Saat pasang naik, air membawa monster-monster yang lebih besar dan lebih cepat, barakuda yang ramping, hiu-hiu kecil yang gesit, dan kerapu yang menyergap dari balik karang. Anda hanyalah makanan yang lewat bagi para predator laut dalam ini, yang memanfaatkan gelombang pasang untuk mencari mangsa di perairan dangkal. Ini adalah dilema evolusioner yang kejam. Jika Anda tetap di laut, Anda akan mati kelaparan karena persaingan atau dimakan oleh predator yang lebih besar. Namun, Anda melihat perbatasan yang tidak digunakan, dataran lumpur. Saat air surut, dataran lumpur terbuka lebar, lapangan golf berlumpur yang dipenuhi makanan tak tersentuh. Organisme-organisme kecil yang ditanam di lumpur, cacing, krustasea, larva serangga, semuanya menunggu untuk dimakan. Lebih penting lagi, air yang surut meninggalkan predator laut dalam itu terdampar di saluran yang dalam atau terpaksa kembali ke laut terbuka. Lumpur itu menjijikkan, sulit digerakkan, dan mencekik bagi ikan normal, tetapi itu adalah surga keselamatan dari kematian di air. Tekanan untuk mencari makan dan menghindari predasi mendorong Anda untuk mengambil risiko di luar elemen Anda. Ini mendorong seleksi yang luar biasa bagi mereka yang mampu bertahan di darat selama beberapa menit. Anda melihat sirip dada Anda berubah secara dramatis. Mereka menjadi berotot, dengan sendi yang berkembang, jauh berbeda dari sirip tipis yang dimiliki nenek moyang Anda. Setiap inci kekuatan tambahan di sirip ini berarti kemampuan yang lebih baik untuk mendorong, melompat, dan merangkak, melintasi lumpur. Kecepatan di darat, bahkan jika itu canggung, adalah perbedaan antara hidup dan mati, memungkinkan Anda untuk melarikan diri dari pemangsa air saat pasang naik, atau memanfaatkan makanan sebelum air kembali. Secara bersamaan, tubuh Anda merespons krisis pernapasan. Anda mengembangkan kemampuan untuk menahan air di ruang insang yang bengkak, tetapi yang lebih transformatif adalah perubahan kulit Anda. Kulit menjadi area pertukaran gas utama Anda, memungkinkan Anda bernapas langsung dari udara. Anda sekarang membawa paru-paru di seluruh permukaan tubuh Anda. Perubahan sensorik juga penting. Berada di darat berarti ancaman datang dari sudut yang berbeda. Anda melihat burung pemangsa dan mangsa terestrial yang berjalan di lumpur. Mata Anda, yang merupakan titik lemah di air, bermigrasi ke atas kepala. Dengan mata menonjol, seperti teropong kecil di atas lumpur, Anda bisa melihat dalam jarak yang jauh, mendeteksi bahaya dan kesempatan makan. Anda adalah mood skipper.
Anda adalah makhluk yang lahir dari kebutuhan untuk melarikan diri dari teror laut. Dengan meninggalkan habitat alami Anda telah menemukan ceruk baru yang kaya dan aman, mendominasi zona perbatasan yang ditakuti semua makhluk lain. Ini adalah pengingat bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melangkah ke tempat yang paling tidak Anda inginkan. Di tengah krisis kekurangan oksigen dan ancaman pemangsa laut, Anda merasakan satu daya tarik yang tak terbantahkan, bau makanan. Bukan bau alga yang terurai atau serpihan kecil di kolom air, melainkan aroma kehidupan yang mekar di darat. Saat pasang surut menarik air ke bawah, ia mengungkapkan hamparan lumpur yang luas. Lumpur ini adalah dasar dari ekosistem baru. Selama periode kering, mikroba, biofilm alga, dan diatom yang kaya nutrisi tumbuh subur di permukaan yang basah dan hangat, semua bahan makanan yang tidak dapat diakses oleh hampir semua ikan laut. Ini adalah kerajaan tak tersentuh di atas garis air. Ini adalah sumber daya yang luar biasa melimpah yang menunggu penjelajah pertama. Anda mengamati rekan-rekan Anda yang masih terperangkap di genangan yang panas. Mereka kelaparan dan tercekik, sementara di atas lumpur, pesta sedang berlangsung. Tekanan untuk mengakses makanan ini, dikombinasikan dengan kebutuhan untuk melarikan diri dari pemangsa air, menjadi motor penggerak evolusi Anda. Untuk mencapai pesta ini, Anda harus mengembangkan alat gerak. Sirip dada Anda, melalui seleksi alam yang ketat selama ribuan generasi, berubah menjadi struktur berotot yang jauh lebih tebal daripada sirip ikan manapun. Anda merasakan tulang-tulang sirip itu memanjang dan menguat, membentuk sendi yang memungkinkan gerakan memutar dan mendorong yang kuat. Anda kini bisa menopang berat tubuh Anda di luar air dan melakukan lompatan akrobatik di atas lumpur. Namun, gerakan ini sangat energik. Untuk mengambil keuntungan penuh dari makanan di darat, Anda harus bisa bertahan di sana lebih lama. Sistem pernapasan Anda adalah kunci. Anda telah menyempurnakan kemampuan untuk mengunci operkulum Anda, membawa reservoir air basah di sekitar insang Anda. Tetapi air ini hanya untuk transisi. Untuk hidup di darat, Anda harus menjadi paru-paru yang berjalan. Anda merasakan permukaan kulit Anda melembab dan berevolusi menjadi membran pertukaran gas yang sangat efisien. Anda telah menjadi makhluk yang bernapas melalui kulit. Setiap inci kulit Anda, selama tetap lembab dan berlumpur, adalah permukaan vital yang menarik oksigen bebas dari atmosfer. Adaptasi ini memungkinkan Anda berlama-lama di dataran lumpur selama air surut, memakan lapisan alga yang kaya. Saat Anda memakan alga, Anda juga menjadi predator. Anda mulai melihat larva serangga dan krustasea kecil yang baru saja terekspos lumpur. Untuk menangkap mangsa yang gesit di darat, Anda harus cepat, dan Anda harus melihat dengan jelas. Mata Anda adalah yang pertama menyesuaikan diri sepenuhnya dengan dunia terestrial. Daripada melihat ke samping di bawah air, mata Anda membulat dan bermigrasi ke puncak kepala Anda. Posisi mata yang tinggi memberikan Anda pandangan stereo yang superior dan jarak pandang yang jauh di atas permukaan lumpur yang datar. Anda sekarang dapat melihat mangsa di depan dan predator yang mendekat dari jauh. Anda telah menjadi mood skipper. Anda bukan lagi ikan yang terdampar, melainkan penjelajah yang berani, memanfaatkan kekayaan tersembunyi yang ditawarkan oleh zona perbatasan. Evolusi menciptakan Anda karena di tengah kelaparan dan bahaya, ada janji makanan yang tak tersentuh, menunggu di atas garis air. Dan bagi alam, kelimpahan adalah insentif yang paling kuat. Bayangkan diri Anda sebagai ikan gobi purba yang baru saja selamat dari krisis oksigen di perairan surut. Anda berhasil melompat ke tepi lumpur. Sensasi pertama yang Anda rasakan adalah hambatan yang luar biasa. Di air, Anda bergerak dengan elegan, didorong oleh kontraksi bergelombang dari otot-otot tubuh Anda dan didukung oleh sirip yang halus. Tapi di dataran lumpur, metode ini adalah sebuah hukuman. Anda mencoba menggeliat dan menyeret diri Anda ke depan seperti yang Anda lakukan di air, tetapi lumpur yang kental dan lengket segera mencekik gerakan Anda. Setiap upaya menghasilkan sedikit kemajuan yang melelahkan. Energi yang Anda keluarkan untuk bergerak di lumpur jauh lebih besar daripada manfaatnya. Anda adalah ikan yang berjuang dalam medium yang salah, dan kelelahan adalah bahaya yang sama besarnya dengan pemangsa. Inilah batas keras yang dikenakan pada makhluk laut,
Tubuh ikan dirancang untuk daya apung, bukan bantalan beban. Tuntutan untuk bergerak secara efisien di substrat yang kental inilah yang memicu transformasi struktural terbesar. Seleksi alam mulai mendukung varian genetik yang memiliki tulang sirip dada yang lebih besar dan lebih kuat, mereka yang menunjukkan sedikit pun karakteristik seperti tungkai. Anda merasakan sirip dada Anda membesar dan berotot. Jaringan tulang dan otot di sekitar pangkal sirip itu menguat, menjadi penyangga yang dapat menahan berat bagian depan tubuh Anda. Ini bukan lagi sirip yang tipis dan lembut, ini adalah cikal bakal lengan. Kemudian, terjadi modifikasi penting, terbentuknya sendi primitif. Sirip-sirip ini sekarang dapat ditekuk, bukan hanya bergetar. Modifikasi kecil ini mengubah cara Anda bergerak sepenuhnya. Alih-alih menyeret dan menggeliat, Anda mulai menggunakan sirip dada ini untuk mendorong ke bawah dan ke depan, mengangkat tubuh Anda sedikit dari lumpur. Gerakan ini dijuluki crouching, atau berjalan dengan kruk. Anda menopang diri Anda, bergerak maju dengan serangkaian lompatan pendek yang kuat dan terkoordinasi. Efisiensi energi Anda meningkat drastis. Gerakan ini, yang awalnya canggung, menjadi perilaku yang menentukan. Mereka yang mampu bergerak lebih cepat dan lebih jauh di lumpur mendapatkan akses ke sumber daya makanan yang belum disentuh dan dapat melarikan diri kembali ke liang yang aman sebelum pasang naik membawa pemangsa kembali. Adaptasi fisik ini membutuhkan lebih banyak oksigen, yang hanya didukung oleh evolusi paralel pada sistem pernapasan Anda. Saat Anda mendorong dan melompat di lumpur, Anda menarik udara bebas melalui kulit Anda yang basah, memungkinkan otot-otot dada dan sirip Anda bekerja tanpa menderita kekurangan oksigen yang sama yang membunuh leluhur Anda di air. Transformasi sirip menjadi tungkai ini adalah titik balik evolusioner. Anda mengatasi viskositas lumpur dan menaklukkan hambatan fisik yang paling mendasar. Anda kini adalah mood skipper. Anda telah membuktikan bahwa rintangan fisik terbesar, jika dipaksa cukup keras, dapat diubah menjadi alat yang memungkinkan kebebasan di dunia baru yang tidak terjamah. Anda tidak lagi pasrah dengan nasib air, Anda adalah tuan rumah di perbatasan itu. Anda berjuang melawan lumpur yang lengket. Setiap kali Anda mencoba melarikan diri dari genangan air yang mematikan, gerakan tubuh bergelombang Anda hanya menghasilkan daya seret dan kelelahan. Anda membutuhkan leverage, Anda membutuhkan titik tumpu. Jutaan tahun ketidakstabilan pasang surut memaksa evolusi untuk fokus pada satu hal, mengubah sirip menjadi tungkai. Saksikanlah perubahan yang terjadi di pangkal sirip dada Anda. Pada ikan biasa, sirip ini melekat pada kerangka tubuh dengan cara yang memungkinkan gerakan mengarahkan dan mengerem di air. Tetapi mereka tidak pernah dirancang untuk menahan beban tubuh. Namun, di antara kawanan ikan gobi purba Anda, ada individu yang secara genetik sedikit berbeda. Mereka memiliki tulang-tulang di pangkal sirip dada yang sedikit lebih tebal dan lebih kuat, dan yang terpenting, otot-otot di sekitar sendi basal ini lebih berotot. Tekanan seleksi alam segera memusatkan perhatian pada sifat ini. Ikan-ikan dengan proto-kruk ini adalah yang pertama mencapai dataran lumpur yang lebih tinggi dan kering, tempat makanan menanti dan pemangsa air tidak dapat menjangkau. Mereka bertahan hidup dan mewariskan sifat itu. Anda merasakan bagaimana tulang-tulang sirip dada Anda memanjang dan menguat, membentuk lengan pendek yang kokoh. Sendi di bahu Anda menjadi lebih fleksibel tetapi juga lebih stabil, memungkinkan gerakan memutar yang kuat, mirip dengan gerakan siku. Ini adalah terobosan sendi basal. Sirip Anda telah berubah dari anggota gerak yang digerakkan oleh air menjadi anggota gerak yang menopang berat badan. Dengan anggota gerak yang baru ini, Anda menguasai teknik yang disebut crouching. Ini adalah gerakan terkoordinasi yang unik. Anda mendorong satu sirip ke bawah ke lumpur untuk menahan tubuh Anda, lalu melentingkan tubuh Anda ke depan sebelum menstabilkannya dengan sirip yang lain. Ini bukan jalan kaki yang mulus, tetapi jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada menggeliat. Anda dapat menempuh jarak jauh di atas lumpur, memanen alga dan serangga. Namun, menguasai darat membawa tuntutan fisik baru. Pergerakan yang intens ini memerlukan pasokan oksigen yang stabil. Evolusi merespons dengan memperkuat pernapasan kulit Anda. Anda sekarang memiliki kulit yang kaya kapiler dan membran insang yang dapat menyimpan air, memastikan bahwa setiap gerakan di darat didukung oleh udara yang Anda hirup melalui kulit basah Anda.
Kebutuhan akan navigasi di lingkungan baru ini juga mengubah indera Anda. Saat Anda berdiri tegak dengan dukungan sirip Anda harus melihat jauh di atas permukaan. Mata Anda menonjol ke atas kepala, seperti periskop lumpur. Pandangan ini memungkinkan Anda memindai bahaya di udara dan mengatur lompatan Anda dengan presisi. Anda telah sepenuhnya mengatasi tantangan pergerakan di darat. Sirip dada, yang dulunya adalah organ pelengkap di air, telah diubah menjadi kunci kelangsungan hidup Anda di lumpur. Anda adalah bukti hidup bahwa di bawah tekanan yang tepat, bahkan struktur yang paling lama pun dapat diubah menjadi alat untuk menaklukkan batas-batas baru. Anda bergerak dengan percaya diri di tempat yang dulunya hanya jurang kematian. Anda telah berhasil menaklukkan pergerakan. Dengan sirip dada yang kokoh, Anda kini berjalan di atas lumpur, jauh dari pemangsa laut yang lapar. Anda menikmati udara yang kaya oksigen. Namun, lingkungan darat membawa serangkaian racun yang sama mematikannya dengan kekurangan oksigen di laut. Ancaman terbesar pertama adalah desikasi, pengeringan. Anda adalah makhluk yang sebagian besar terdiri dari air. Di darat, air menguap dengan cepat dari kulit Anda, dan insang Anda yang basah akan mengering jika tidak dilindungi. Kehilangan air berarti kematian yang cepat. Inilah sebabnya mengapa Anda merasakan dorongan evolusioner yang kuat untuk tetap dekat dengan liang lumpur yang basah atau genangan air yang surut. Tetapi ada racun internal yang lebih halus yang mengancam Anda, amonia. Sebagai ikan air, leluhur Anda membuang limbah nitrogen, amonia, langsung melalui insang ke dalam air, di mana ia dengan cepat larut dan menyebar. Ini adalah proses yang efisien. Tetapi ketika Anda berada di darat, atau terperangkap di ruang insang yang tertutup, amonia tidak punya tempat tujuan. Itu menumpuk, menjadi racun yang mematikan bagi sistem saraf Anda. Krisis ekskresi ini menuntut perubahan metabolik yang mendalam. Anda menyaksikan tubuh Anda berevolusi, beralih dari pembuangan amonia yang boros air menjadi produksi senyawa yang kurang beracun, urea. Seperti banyak makhluk darat, Anda mulai mengubah limbah nitrogen menjadi bentuk yang dapat disimpan atau dibuang dengan lebih aman, membebaskan Anda dari ketergantungan terus-menerus pada air yang mengalir. Adaptasi fisiologis ini, yang terjadi di hati dan ginjal Anda, adalah salah satu transisi paling mendasar menuju kehidupan darat. Di saat yang sama, untuk melawan pengeringan dan mendukung pernapasan kulit yang baru Anda adopsi, kulit Anda harus berevolusi. Anda memerlukan pertukaran gas yang efisien dan perlindungan terhadap pengeringan. Anda melihat kulit Anda mempertahankan lapisan lendir yang tebal dan lengket, yang bertindak sebagai penghalang anti-desikasi. Lapisan lendir ini juga memungkinkan oksigen melewati pembuluh darah kapiler yang berada tepat di bawah permukaan kulit. Anda kini menjadi paru-paru yang berlapis lendir. Keberhasilan di darat, baik itu berburu serangga atau mempertahankan wilayah liang Anda, sangat bergantung pada keseimbangan yang rapuh ini. Anda harus bergerak cepat untuk mendapatkan makanan, tetapi Anda harus selalu mengawasi tingkat kelembapan kulit Anda. Perilaku baru muncul, Anda secara teratur akan mandi, dengan berguling-guling di lumpur atau kembali ke liang Anda yang selalu basah. Anda adalah mood skipper, makhluk yang tidak hanya menaklukkan oksigen di darat tetapi juga berhasil mengatasi racun yang dihasilkan oleh air itu sendiri. Anda membawa perubahan kimia internal, beralih dari amonia ke urea, dan secara eksternal Anda menjadi pelindung kelembapan. Evolusi telah membuat Anda menjadi mahakarya adaptasi, mengubah batas air darat yang mematikan menjadi tempat berlindung yang unik. Setelah lolos dari perangkap kekurangan oksigen di air, Anda menyadari bahwa insang Anda adalah liabilitas di udara. Insang adalah struktur halus, dirancang untuk cairan, dan akan mengering serta kolaps dalam hitungan menit di luar air. Jalur evolusi Anda kini bergantung pada janji permeabel, kemampuan kulit Anda untuk menjadi paru-paru. Anda merasakan bagaimana tekanan untuk mencari makan dan mempertahankan wilayah di darat mendorong perkembangan respirasi kulit sebagai mekanisme kelangsungan hidup utama. Ini bukan lagi fungsi sekunder, ini adalah kebutuhan mutlak. Tubuh Anda mulai dialokasikan kembali. Jaringan di bawah kulit, khususnya di sekitar kepala, punggung, dan sirip dada yang kini berotot, menjadi kaya raya akan pembuluh darah kapiler. Anda menyaksikan sirkulasi darah Anda berevolusi,
mengarahkan aliran darah lebih dekat ke permukaan kulit. Ini mengubah kulit dari sekadar lapisan pelindung menjadi organ pertukaran gas yang vital. Anda sekarang bisa menarik oksigen langsung dari udara di sekitarnya. Ini adalah lompatan besar, melampaui kemampuan insang untuk menahan cadangan air. Respirasi kulit memberi Anda kebebasan waktu. Anda dapat tinggal di darat untuk jangka waktu yang jauh lebih lama, kadang-kadang sepanjang periode air surut, tanpa perlu berulang kali mencelupkan diri. Namun, efisiensi respirasi kulit datang dengan biaya. Agar oksigen dapat berdifusi melalui kulit ke dalam aliran darah, permukaan kulit harus tetap basah. Jika kulit mengering, pertukaran gas berhenti, dan Anda kembali terancam mati lemas. Inilah mengapa Anda terikat pada lumpur. Anda mengembangkan perilaku untuk selalu kembali ke liang yang lembab, atau berguling-guling di lumpur berlumpur. Lumpur yang lengket dan kaya lendir berfungsi ganda, sebagai tabir surya, pelindung dari pengeringan, dan perantara yang ideal untuk difusi oksigen. Respirasi kulit ini juga membutuhkan adaptasi perilaku yang sangat terlihat. Anda mulai menggunakan sirip dada yang kuat itu untuk mendorong kepala Anda ke atas dan menghirup udara permukaan, melakukan gerakan yang disebut gaping untuk menarik udara ke dalam lipatan kulit dan insang yang melebar. Keberhasilan mekanisme pernapasan kulit ini kemudian memungkinkan evolusi fitur-fitur darat Anda yang lain. Dengan pasokan oksigen yang terjamin di darat, Anda dapat mendukung otot-otot sirip yang kuat untuk bergerak, dan Anda dapat mendukung otak yang dibutuhkan untuk memproses informasi visual baru. Anda tidak lagi melihat dunia dari sudut pandang horizontal ikan. Dengan mata yang sekarang berada di puncak kepala Anda mengamati lingkungan darat yang kering, memburu serangga dan menjaga perbatasan liang Anda. Anda adalah mood skipper. Anda adalah contoh sempurna bagaimana sistem yang ada, kulit, dapat dikonfigurasi ulang secara radikal untuk menyelesaikan krisis lingkungan yang paling mendesak. Anda telah mengubah kulit yang rapuh menjadi mekanisme bertahan hidup utama, membuktikan bahwa bagi evolusi, solusi terbaik seringkali yang paling tak terduga. Anda telah menguasai lumpur dengan sirip Anda yang kuat dan pernapasan kulit yang efisien. Namun, saat Anda mendorong kepala Anda ke udara, dunia visual Anda kacau balau. Anda adalah ikan. Mata Anda, yang ditempatkan di sisi kepala, memiliki lensa bundar dan padat, sempurna untuk mengumpulkan cahaya dan fokus dalam air. Air memiliki kepadatan yang sama dengan mata Anda, memungkinkan pembiasan yang tepat. Tetapi di udara, itu adalah cerita yang berbeda. Udara jauh lebih tipis. Saat Anda mengangkat kepala, Anda merasakan penglihatan Anda tiba-tiba menjadi kabur dan menyakitkan. Anda mengalami konflik sensorik. Predator di darat bergerak cepat, dan makanan Anda kecil dan tersembunyi. Untuk bertahan hidup, Anda harus melihat dengan jelas. Penglihatan kabur berarti kematian atau kelaparan. Tekanan ini, selama jutaan generasi, menghasilkan salah satu adaptasi visual paling dramatis di dunia ikan. Anda menyaksikan bola mata Anda berubah. Bukan hanya posisi, tetapi struktur internalnya. Pertama, posisi mata Anda bermigrasi dari sisi ke puncak kepala. Mereka menjadi menonjol, seperti periskop, dipasang tinggi di atas lumpur. Posisi ini memberikan Anda pandangan yang sangat luas di lingkungan datar, penting untuk mendeteksi burung elang di kejauhan atau pesaing teritorial. Kedua, terjadi adaptasi optik yang luar biasa. Anda tidak bisa secara radikal mengubah lensa bundar yang Anda butuhkan untuk melihat di bawah air. Jadi, Anda mengubah cara Anda menggunakannya. Mata Anda berevolusi untuk melihat darat dan air secara bersamaan. Lensa mata Anda mulai beradaptasi untuk fokus pada jarak yang berbeda. Saat Anda mengangkat kepala di udara, Anda melihat batas antara lumpur dan atmosfer. Anda menemukan bahwa bagian atas bola mata, yang terekspos ke udara, mengembangkan kemampuan untuk fokus pada objek yang jauh di darat, sementara bagian bawahnya tetap mempertahankan struktur lensa untuk penglihatan di bawah air saat Anda mencelupkan diri. Anda sekarang memiliki mata amfibi sejati. Anda dapat melihat predator di udara sambil memindai mangsa di air surut tanpa penyesuaian yang memakan waktu. Selain penglihatan, Anda menghadapi masalah mata kering. Sama seperti makhluk darat lainnya, Anda membutuhkan cara untuk menjaga mata Anda tetap bersih dan basah.
Anda mengembangkan perilaku baru, Anda secara teratur mencabut bola mata Anda ke dalam rongganya yang basah dan berlendir, seolah-olah Anda sedang berkedip dengan seluruh rongga mata. Ini melapisi mata Anda dengan lapisan lendir baru, menjaganya tetap lembab dan jernih, memungkinkan penglihatan terestrial yang berkelanjutan. Anda kini adalah mood skipper. Anda tidak lagi dibatasi oleh medium visual air. Anda telah mengubah konflik sensorik menjadi keunggulan evolusioner. Anda melihat dunia dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh ikan biasa, menyeimbangkan dua alam secara visual, dan penglihatan ganda inilah yang menyegel dominasi Anda di perbatasan bakau. Anda berdiri tegak di atas lumpur, didukung oleh sirip dada yang kini berfungsi sebagai tungkai. Anda telah berhasil mengatasi masalah pergerakan dan pernapasan. Sekarang, Anda harus mengatasi masalah utama di lingkungan terbuka, di mana Anda akan melihat bahaya. Di air, mata Anda berada di sisi, memberikan pandangan perifer untuk mendeteksi pergerakan di samping Anda. Tetapi di dataran lumpur terbuka, ancaman terbesar datang dari udara, burung pemangsa yang menyelam, atau dari cakrawala yang jauh. Jika Anda tetap memiliki mata ikan biasa, Anda akan menjadi mangsa yang mudah. Anda memerlukan menara pengawas sensorik. Anda menyaksikan reposisi dramatis mata Anda. Selama jutaan tahun, mata Anda bermigrasi dari sisi kepala ke puncaknya. Tulang-tulang di sekitar rongga mata berubah, memungkinkan bola mata menonjol keluar dan ke atas, ditempatkan pada tangkai kecil seperti mata siput, tetapi jauh lebih cepat dan lebih kompleks. Ini adalah pandangan teleskopik. Dengan mata yang diposisikan tinggi, Anda sekarang memiliki pandangan horizon yang hampir 360 derajat. Daratan yang dulunya hanya buram dan berbahaya kini terlihat jelas. Anda dapat melihat gerakan kadal yang jauh atau bahkan siluet burung pemangsa yang tinggi di langit sebelum mereka melihat Anda. Pandangan ini juga menjadi kunci dalam interaksi sosial dan teritorial Anda. Anda menggunakan posisi vertikal baru ini, bersama dengan mata menonjol Anda, untuk mengukur saingan. Saat mood skipper jantan lain mendekat, Anda dapat memamerkan mata Anda, memposisikan diri Anda setinggi mungkin di atas lumpur. Namun, penglihatan terestrial membawa tantangan besar, kekeringan dan kelebihan cahaya. Untuk mengatasi kekeringan, Anda mengembangkan perilaku berkedip yang unik. Karena Anda tidak memiliki kelopak mata, Anda menarik seluruh bola mata Anda ke dalam soketnya yang berlumpur. Tindakan ini membasahi dan membersihkan mata Anda, mencegah pengeringan dan membersihkan partikel lumpur. Ini adalah solusi evolusioner yang elegan, menggunakan lingkungan yang kotor untuk menjaga organ sensorik Anda tetap bersih. Mata menonjol ini juga memungkinkan Anda untuk mengawasi lingkungan di bawah air, bahkan saat Anda sedang mencari makan di darat. Berkat adaptasi lensa ganda, yang melihat secara efektif di udara dan air, Anda dapat dengan cepat kembali ke keamanan air di liang Anda jika Anda melihat bayangan atau gerakan yang mengancam. Anda adalah mood skipper, makhluk yang menguasai batas air darat. Reposisi mata Anda adalah mahakarya evolusi, mengubah organ sederhana menjadi sistem peringatan dini yang memungkinkan Anda mendominasi lingkungan yang keras dan dinamis. Anda tidak hanya berjalan di darat, Anda mengawasi darat. Bukti bahwa adaptasi visual adalah bagian integral dari transisi darat. Anda berada di tengah daratan lumpur yang luas. Anda telah berjuang keluar dari air, dan sirip dada Anda yang kuat telah membantu Anda mencapai makanan. Namun, gerakan melompat yang energi ini membutuhkan energi yang besar, dan energi membutuhkan oksigen yang stabil. Disinilah Anda menghadapi kegagalan mesin ganda awal. Pada tahap awal transisi amfibi, Anda mengandalkan dua solusi pernapasan yang rentan. Pertama, air yang tersimpan di rongga insang. Kedua, pernapasan kulit yang efisien, asalkan kulit tetap basah. Masalahnya, saat Anda menggunakan sirip Anda yang berotot untuk bergerak cepat melintasi lumpur, permintaan metabolisme Anda melonjak. Oksigen yang tersimpan di air insang Anda segera habis. Mesin pertama macet. Anda lalu mengandalkan kulit Anda. Tetapi di bawah sinar matahari tropis yang menyengat, lapisan lendir Anda mulai mengering, terutama saat Anda bergerak. Ketika kulit mulai mengering, permeabilitasnya terhadap oksigen menurun drastis. Mesin kedua tersendat. Krisis ini sangat akut.
Anda berpotensi mati lemas di udara yang berlimpah oksigen, hanya karena permukaan pernapasan Anda gagal mempertahankan kondisi optimal. Tekanan seleksi alam segera menghasilkan adaptasi perilaku dan fisiologis baru untuk mengatasi kegagalan ganda ini. Secara perilaku, Anda menjadi sangat teritorial dan fokus pada liang lumpur. Anda tidak lagi berkeliaran secara acak. Liang Anda menjadi lebih dari sekadar tempat berlindung. Liang itu adalah stasiun pengisian kelembapan Anda. Anda menggunakan sirip dada untuk menggali liang berbentuk U, di mana kelembapan udara mendekati 100%. Setiap kali Anda merasa kering atau kekurangan energi, Anda meluncur ke dalam liang yang dingin dan basah, di mana Anda dapat beristirahat dan mengisi ulang hidrasi, dan pernapasan kulit Anda dapat beroperasi pada efisiensi puncak. Secara fisiologis, Anda mengembangkan otot-otot yang kuat di dasar mulut. Anda mengamati diri Anda mulai melakukan perilaku gaping, membuka mulut lebar-lebar saat di darat. Ini adalah tindakan mengambil udara untuk didorong kembali ke lipatan kulit di sekitar insang dan tenggorokan. Udara ini membantu menjaga insang tetap terbuka, dan memberikan akses udara langsung yang lebih baik ke pembuluh darah di kerongkongan Anda. Beberapa dari Anda bahkan mengembangkan lipatan kulit vaskular di faring yang berfungsi seperti paru-paru primitif. Jaringan ini, yang didukung oleh kulit, memungkinkan pertukaran gas internal yang tidak terlalu rentan terhadap pengeringan eksternal. Anda adalah moodkeeper modern, makhluk yang telah membangun sistem pernapasan darat yang tahan lama. Anda tidak lagi bergantung pada air yang tersimpan atau kulit yang rentan sendirian. Anda telah menciptakan sistem cadangan yang cerdas, kulit yang efisien, didukung oleh liang yang berfokus pada kelembapan, dan perilaku menghirup udara secara aktif. Krisis energi awal itu memaksa Anda untuk tidak hanya keluar dari air, tetapi juga untuk membuat keberadaan Anda di darat sepenuhnya berkelanjutan. Anda sekarang adalah penyintas amfibi yang mengandalkan adaptasi internal dan teknik rekayasa liang yang cerdas untuk menguasai zona yang menuntut dua dunia. Anda sekarang adalah makhluk darat yang bergerak aktif. Anda melompat, menggali, dan mempertahankan wilayah Anda. Tetapi gerakan intens ini menuntut oksigen, dan kulit Anda, meskipun efisien, memiliki keterbatasan, terutama saat mulai mengering. Anda membutuhkan cara yang lebih langsung dan terjamin untuk memasukkan oksigen ke dalam sistem Anda, tanpa bergantung pada pertukaran pasif di seluruh permukaan kulit. Anda melihat perilaku baru muncul di antara spesies Anda, menghirup udara. Saat Anda mendorong kepala Anda di atas lumpur, Anda membuka mulut lebar-lebar. Ini bukan isyarat ancaman, ini adalah tindakan pernapasan. Anda menggunakan otot-otot di dasar mulut dan faring, mirip dengan cara katak bernapas, untuk menciptakan ruang hampa, menarik udara atmosfer ke dalam. Ini adalah inovasi pompa bukal. Udara yang terhirup ini tidak menuju ke insang. Insang sudah disisihkan untuk pertukaran gas dalam air. Sebaliknya, udara diarahkan ke ruang khusus di bagian belakang tenggorokan Anda, paru-paru bantu faringeal. Anda menyaksikan modifikasi dramatis di area ini. Lipatan kulit di faring, atau bagian belakang tenggorokan, menjadi sangat bervaskular, dipenuhi dengan jaringan pembuluh darah yang padat. Lipatan ini berevolusi menjadi paru-paru primitif yang berfungsi sebagai cadangan oksigen yang dibawa secara internal. Ketika Anda menghirup udara, Anda mendorong gelembung ini ke dalam ruang ini dan kemudian menahannya di sana, memaksa oksigen berdifusi langsung ke dalam aliran darah Anda. Ini memberikan dorongan energi yang cepat dan memastikan bahwa bahkan saat Anda berlari atau bertarung, ketika kulit Anda mungkin sedikit kering, Anda memiliki sumber oksigen yang stabil dan terjamin. Pompa bukal ini mengubah Anda dari makhluk yang secara pasif bernapas melalui kulit menjadi makhluk yang secara aktif menghisap kehidupan dari atmosfer. Anda kini memiliki sistem pernapasan bertingkat, insang sebagai warisan akuatik yang membawa cadangan air, kulit sebagai permukaan pertukaran gas utama di lingkungan lembab, dan paru-paru bantu faringeal sebagai dorongan oksigen internal untuk aktivitas intensif. Ketergantungan pada teknik menghirup udara ini juga memengaruhi arsitektur sosial Anda. Anda melihat moodkeeper lain melakukan lompatan teritorial yang spektakuler, mencapai ketinggian mengesankan di atas lumpur, hanya mungkin dilakukan karena paru-paru bantu itu memberikan pasokan oksigen yang cepat untuk otot sirip dada yang kuat.
Inilah puncak dari perjalanan evolusi Anda di perbatasan ini. Anda telah berhasil mengintegrasikan solusi akuatik dan terestrial. Anda menari di antara dua dunia, mampu bertahan dari kekurangan oksigen air, kekeringan darat, dan tuntutan energi dari kehidupan amfibi yang aktif. Anda adalah mood skipper, makhluk yang mengubah tenggorokan menjadi paru-paru. Anda membuktikan bahwa evolusi selalu menemukan cara untuk mengisi kekosongan, bahkan ketika solusi tersebut memerlukan adaptasi internal yang sangat rumit. Anda telah menaklukkan air, tetapi lumpur masih menjadi musuh utama Anda. Ini adalah ujian tanah lunak. Bayangkan lumpur yang baru surut, kental, licin, dan tidak stabil. Ini seperti mencoba berlari di pasir basah yang dalam, tetapi dengan tubuh yang dirancang untuk daya apung, bukan bantalan beban. Pada tahap awal transisi, gerakan Anda di lumpur sangat mahal secara energi. Sirip dada protokruk Anda, meskipun kuat, tenggelam ke dalam substrat yang lunak. Anda dipaksa untuk terus-menerus menarik diri Anda keluar dari lumpur, hanya untuk segera tenggelam lagi. Setiap gerakan crouching adalah perjuangan biomimetik melawan viskositas. Inefisiensi ini mengancam seluruh upaya evolusioner Anda. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak energi untuk bergerak, Anda tidak akan memiliki cukup energi untuk mencari makan, bertarung, atau bertahan hidup sampai pasang naik berikutnya. Evolusi menuntut biomekanika yang lebih baik. Anda merasakan bagaimana sirip dada Anda terus berevolusi menuju desain yang memaksimalkan kontak permukaan dan kekuatan dorong. Tulang-tulang di pangkal sirip menguat menjadi massa yang lebih padat, dan otot-otot di sekitar bahu Anda menjadi sangat besar, pusat kekuatan yang memungkinkan loncatan eksplosif. Tetapi kunci sebenarnya terletak pada sirip perut Anda. Sirip-sirip ini, yang pada banyak ikan berfungsi sebagai penstabil, mulai menyatu. Anda merasakan kedua sirip perut itu bergabung membentuk semacam cangkir atau bantalan hisap yang kuat. Modifikasi ini sangat cerdas. Ketika Anda mendarat setelah melompat, Anda menggunakan bantalan perut yang menyatu ini sebagai semacam jangkar sementara atau pengisap. Ini membantu Anda mendapatkan traksi yang lebih baik pada lumpur yang licin, mencegah Anda terpeleset kembali. Dengan sirip dada sebagai kruk bertenaga dan sirip perut sebagai cengkeraman terpusat, Anda secara dramatis meningkatkan efisiensi gerakan terestrial Anda. Anda dapat melakukan lompatan yang lebih jauh dan cepat, penting untuk mengejar serangga atau melarikan diri dari predator. Gerakan baru ini membutuhkan adaptasi tubuh yang luas. Anda mengembangkan ekor yang kuat dan fleksibel yang berfungsi sebagai pegas. Ketika Anda ingin membuat lompatan yang cepat dan tinggi, seringkali untuk menunjukkan dominasi teritorial, Anda menggunakan ekor sebagai pegas spiral, mendorong tubuh Anda ke udara dalam gerakan yang cepat dan anggun. Kini, lumpur yang dulu merupakan rintangan mematikan telah menjadi panggung Anda. Anda telah mengatasi biaya energi yang mahal dengan biomimetika yang cerdas, mengubah sirip menjadi lengan yang bertenaga, cengkeraman yang stabil, dan pegas yang eksplosif. Anda adalah mood skipper, makhluk yang menguasai seni bergerak di atas substrat yang paling tidak bersahabat. Perjuangan melawan lumpur telah mengukir desain tubuh Anda, menjadikan Anda atlet yang tak tertandingi di zona transisi yang keras ini. Anda telah mengatasi lumpur yang lengket, tetapi sekarang Anda berjuang untuk kecepatan dan efisiensi. Di dataran pasang surut, kecepatan berarti akses pertama ke sumber makanan dan perlindungan dari pemangsa yang tiba-tiba. Gerakan crouching primitif, sekadar mendorong diri ke depan, tidak cukup cepat. Anda membutuhkan biomekanika yang dikoordinasikan. Saksikanlah perkembangan dari lompatan terkoordinasi. Fokus evolusioner Anda kini berada pada sinkronisasi antara sirip dada dan sirip perut, mengubah keduanya menjadi sistem pendorong dan penstabil yang terintegrasi. Sirip dada Anda, yang telah berevolusi menjadi anggota gerak seperti lengan, kini menunjukkan ayunan yang lebih maju. Otot-otot yang mengendalikan sirip ini diperkuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga Anda dapat mengayunkannya ke depan dengan satu gerakan cepat, mendorong tubuh Anda ke udara dalam gerakan melompat yang eksplosif. Ini adalah ayunan pektoral tingkat lanjut. Namun, lompatan yang kuat membutuhkan pendaratan yang stabil. Disinilah sirip perut Anda memainkan peran revolusioner. Sirip perut, yang secara bertahap menyatu dan membentuk bantalan tunggal di bawah dada Anda,
berfungsi sebagai jangkar pelvis. Saat Anda melompat, Anda menggunakan bantalan ini untuk menangkap lumpur. Ini bukan hanya cengkeraman, bantalan ini memiliki tepi yang lembut dan berotot yang membantu Anda untuk menstabilkan diri setelah pendaratan yang cepat, memberikan traksi segera pada permukaan yang licin. Dengan sinkronisasi sempurna ini, Anda mencapai kecepatan yang sebelumnya tidak mungkin. Sirip dada mendorong Anda maju, dan sirip perut langsung mengunci posisi Anda, mencegah Anda terpeleset atau tenggelam ke dalam lumpur. Gerakan ini sangat menuntut oksigen. Lompatan cepat dan berkelanjutan memerlukan pasokan energi yang sangat besar. Anda merasakan bagaimana pompa bukal Anda bekerja secara sinkron. Setiap kali Anda berhenti untuk menangkap lumpur dengan jangkar pelvis, Anda juga dapat secara cepat menarik napas udara ke dalam paru-paru bantu faringeal Anda, memastikan bahwa otot-otot Anda tidak kekurangan oksigen. Kecepatan ini mengubah ekologi Anda. Anda sekarang dapat menjelajah lebih jauh dari liang Anda, mengejar serangga, dan bahkan berinteraksi dengan sesama mudskipper dalam pertarungan wilayah yang melibatkan lompatan dan tarian yang rumit. Lompatan teritorial Anda, sebuah manuver vertikal untuk memamerkan kekuatan dan ukuran, adalah puncak dari biomekanika amfibi Anda. Anda adalah mudskipper, atlet dari dataran lumpur. Anda telah mengubah sisa-sisa anggota gerak air menjadi mesin pergerakan darat yang efisien dan stabil. Adaptasi terkoordinasi antara dorongan pektoral dan jangkar pelvis ini membuktikan bahwa batas yang paling keras pun dapat dikuasai melalui kecerdasan mekanis evolusioner. Anda telah meninggalkan keamanan laut, hanya untuk menghadapi ancaman baru yang kejam dan tak terduga. Di darat lumpur yang terbuka dan cerah, Anda adalah titik gelap yang kontras dengan latar belakang abu-abu. Anda rentan terhadap ancaman dari langit. Burung-burung pantai, bangau yang tajam, cerek yang cepat, dan elang yang menguasai kolom udara di atas dataran lumpur. Bagi mereka, Anda dan kerabat Anda adalah makanan yang mudah dijangkau, tidak seperti mangsa laut yang cepat dan sulit ditangkap. Tekanan pemangsa dari udara ini menuntut evolusi yang sama sekali baru. Kemampuan untuk mendeteksi bahaya lebih awal dan berlindung lebih cepat. Evolusi merespons dengan membangun sistem peringatan dini. Mata Anda, yang sudah kita bahas, tinggi dan menonjol, adalah perangkat deteksi utama. Anda harus melihat predator yang menyelam dari jarak puluhan meter, memberikan Anda waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Anda belajar memproses informasi visual secara berbeda. Gerakan yang cepat di langit atau bayangan yang tiba-tiba jatuh di lumpur memicu respons neurologis yang langsung. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya ada waktu untuk beraksi. Tindakan itu adalah lari ke dalam liang. Perilaku ini mendorong evolusi liang Anda. Anda mulai melihat mudskipper yang menggali liang berbentuk U, yang lebih dalam dan lebih kompleks. Liang ini harus cukup dalam untuk menahan pasang naik dan cukup tersembunyi untuk menghindari pandangan mata burung. Pembangunan liang itu sendiri membutuhkan adaptasi fisik. Anda menggunakan sirip dada yang kuat sebagai sekop, tetapi Anda juga menggunakan mulut Anda. Anda melihat bagaimana Anda mengumpulkan lumpur dan membuangnya dari pintu masuk liang, menciptakan gundukan lumpur yang berfungsi sebagai tanggul teritorial dan menara pengawas. Dan ketika bahaya terlihat, respons Anda sangat cepat. Dengan lompatan terkoordinasi yang didukung oleh sirip dada dan ekor pegas Anda melesat ke arah liang Anda. Pintu masuk liang Anda, yang merupakan lubang kecil yang tersembunyi, adalah garis hidup Anda. Namun, berlindung di liang hanya efektif jika Anda bisa bernapas di dalamnya. Liang ini penuh dengan air, lumpur, dan oksigen rendah di kedalaman. Untuk mengatasi ini, Anda telah menyempurnakan perilaku mengangkut udara. Sebelum menyelam ke liang Anda menghirup gelembung udara besar dengan pompa bukal Anda dan membawanya ke dalam paru-paru bantu faringeal Anda. Gelembung udara ini, yang disimpan di dalam liang yang terendam, bertindak sebagai tangki oksigen darurat, memastikan Anda tidak mati lemas saat bersembunyi. Anda adalah mudskipper. Anda adalah makhluk yang hidup di bawah ancaman yang tak terlihat, bayangan di langit. Untuk mengatasi hal ini, Anda membangun benteng pribadi Anda sendiri di lumpur, didukung oleh sistem peringatan visual yang cerdas dan teknik penyimpanan udara yang canggih. Anda telah mengubah kerentanan menjadi benteng pertahanan yang unik.
Anda telah menjadi penjelajah darat, tetapi Anda tetap menjadi makhluk yang rapuh di hadapan pemangsa dan cuaca ekstrim. Matahari di atas dataran lumpur dapat memanggang Anda hingga kering, dan gelombang pasang dapat menenggelamkan Anda. Untuk mengamankan dominasi terestrial Anda harus membangun benteng. Evolusi menuntut Anda menjadi arsitek tanah liat. Liang Anda, lubang lumpur sederhana yang digunakan oleh nenek moyang Anda, berevolusi menjadi struktur permanen yang rumit. Anda menggunakan sirip dada yang kuat sebagai sekop yang efisien, menggali dengan gerakan memutar dan mendorong yang konstan. Kemudian, dengan mulut dan insang Anda yang kuat, Anda memindahkan lumpur keluar. Anda melihat bagaimana Anda membangun liang berbentuk U atau Y yang membentang jauh di bawah permukaan. Kedalaman sangat penting, bagian bawah liang tetap terendam air, bertindak sebagai reservoir yang stabil di mana suhu air jauh lebih dingin daripada permukaan lumpur yang panas. Liang ini adalah benteng termal Anda, melindungi Anda dari fluktuasi suhu yang ekstrim. Tetapi liang ini juga merupakan benteng pertahanan. Di bagian atas liang, Anda membangun ruang utama di mana Anda bisa berdiri tegak, memamerkan sirip dan mata menonjol Anda kepada pesaing. Dan di pintu masuk, Anda membangun tanggul lumpur, gundukan padat yang berfungsi sebagai menara pengawas dan penghalang pertahanan. Di dalam liang yang terendam, Anda menghadapi masalah pernapasan yang sudah lama, kekurangan oksigen. Air di liang yang tertutup dengan cepat kehilangan oksigen karena aktivitas mikroba. Disinilah adaptasi amfibi Anda menjadi sistem pendukung kehidupan. Sebelum Anda memasuki bagian liang yang terendam, Anda melakukan serangkaian gasping cepat, menarik gelembung udara ke dalam paru-paru bantu faringeal Anda. Lalu, saat Anda meluncur ke bawah, Anda mengeluarkan gelembung ini ke ruang liang, seperti penyelam yang membawa tabung oksigen. Udara yang Anda bawa ini memastikan bahwa Anda memiliki suplai oksigen yang memadai, memungkinkan Anda untuk bersembunyi selama air pasang atau saat ada ancaman. Liang permanen ini adalah pusat alam semesta moodkeeper Anda. Di sini, Anda kawin, membesarkan anak, dan mundur dari bahaya. Ini adalah bukti bahwa transisi ke darat bukanlah tentang meninggalkan air, melainkan tentang membangun kendali atas perbatasan yang kejam. Anda telah mengubah lingkungan yang tidak stabil menjadi rumah yang stabil. Dari ikan kecil yang tak berdaya di genangan surut, Anda kini adalah arsitek, insinyur, dan penguasa dataran lumpur, spesialis batas air darat yang tak tertandingi. Anda telah menaklukkan lumpur dan udara, tetapi ada musuh tak terlihat yang terus-menerus mengancam Anda, perubahan salinitas. Anda hidup di muara, di mana air sungai yang segar bertemu dengan air laut yang asin. Ketika air surut, lumpur Anda dipenuhi air laut asin. Ketika hujan atau pasang surut sungai, Anda tiba-tiba terendam air yang hampir tawar. Lingkungan Anda terus-menerus berubah, bergerak dari hipersalin ke hampir hipotonik. Bagi sebagian besar ikan, fluktuasi salinitas yang ekstrim ini akan menyebabkan krisis osmotik yang fatal. Bayangkan tubuh Anda adalah kantung semi-permeabel yang penuh dengan garam. Jika air di sekitar Anda menjadi terlalu asin, hipersalin, air dalam sel Anda akan tersedot keluar, menyebabkan Anda dehidrasi secara internal. Jika air di sekitar Anda menjadi terlalu tawar, hipotonik, air akan mengalir ke dalam sel Anda, menyebabkan Anda membengkak dan mati. Nenek moyang Anda adalah ikan laut yang hanya dirancang untuk lingkungan asin. Untuk bertahan hidup di muara yang bergolak ini, Anda harus menjadi master osmoregulasi. Anda menyaksikan ginjal dan insang Anda berevolusi menjadi pemompa garam yang sangat efisien. Ketika air di sekitar Anda menjadi tawar, saat air sungai mendominasi, Anda harus bekerja keras untuk mempertahankan garam internal Anda, menahan garam, dan membuang kelebihan air. Ginjal Anda bekerja overtime, menghasilkan banyak urin encer. Sebaliknya, ketika pasang naik membawa air laut yang asin, Anda harus melakukan hal yang sebaliknya. Anda harus secara aktif membuang kelebihan garam melalui insang yang beradaptasi secara khusus dan organ klorida lainnya. Insang, yang sekarang sangat berkurang fungsinya sebagai organ pernapasan, telah dikonfigurasi ulang menjadi pabrik desalinasi yang cerdas. Adaptasi perilaku juga penting. Anda belajar menggunakan liang Anda sebagai zona penyangga. Di dalam liang yang terendam air,
Anda dapat menemukan kantong air dengan salinitas yang lebih stabil daripada air permukaan yang fluktuatif, memberi Anda tempat istirahat fisiologis. Selain itu, keberadaan Anda di darat sebenarnya membantu Anda menghindari krisis osmotik. Ketika Anda berada di atas lumpur, Anda pada dasarnya menghilangkan kontak langsung dengan air yang berubah-ubah, dan Anda dapat fokus pada pernapasan udara dan menjaga kelembapan internal Anda. Anda membawa perbatasan garam, Anda sendiri di bawah lapisan lendir pelindung Anda. Anda adalah mood skipper, Anda adalah penyintas yang menghadapi tantangan ganda, tidak hanya darat dan air, tetapi juga garam dan tawar. Evolusi telah memberi Anda kemampuan untuk mengatur kimia internal Anda di lingkungan paling tak menentu di bumi, membuktikan bahwa adaptasi sejati melampaui perubahan fisik, itu adalah penguasaan keseimbangan internal yang rapuh. Anda kini adalah spesialis amfibi, tetapi lingkungan muara terus melemparkan tantangan kimiawi. Air laut menarik kelembapan dari Anda, air tawar mencoba membanjiri Anda. Anda harus menjadi makhluk rihalain, mampu mentolerir berbagai salinitas. Perjuangan ini bukan lagi hanya tentang insang atau kulit, ini adalah pertarungan di tingkat sel dan organ. Anda melihat efisiensi ginjal Anda meningkat tajam. Ketika air pasang sungai membanjiri muara dengan air tawar yang hipotonik, Anda harus menahan garam penting di tubuh Anda. Ginjal Anda berevolusi menjadi pemilah yang luar biasa, meminimalkan kehilangan garam sambil membuang volume air berlebih sebagai urin yang sangat encer. Anda secara internal menguasai lingkungan air tawar. Namun, ketika gelombang pasang membawa air laut yang sangat asin, tantangannya terbalik, Anda harus membuang kelebihan garam secara agresif. Insang Anda, yang perannya sebagai organ pernapasan telah direduksi di darat, mengambil peran baru sebagai penyekat garam dan sistem ekskresi utama. Anda menyaksikan peningkatan dramatis pada sel-sel klorida, pompa ion khusus, di insang yang tersisa. Sel-sel ini bekerja keras, secara aktif memompa ion garam keluar kembali ke laut. Proses ini sangat padat energi, tetapi sangat diperlukan. Evolusi mengubah insang Anda dari filter pernapasan menjadi pabrik desalinasi, memastikan bahwa kadar garam internal Anda tetap stabil, terlepas dari apa yang terjadi di air di sekitar Anda. Penyekatan garam ini juga berlaku untuk adaptasi darat Anda. Ketika Anda berada di atas lumpur, bernapas melalui kulit, Anda meminimalkan kontak dengan air yang tidak stabil. Selama di darat, Anda dapat memfokuskan energi metabolisme Anda untuk pergerakan dan pernapasan, daripada terus-menerus memompa garam. Selain itu, adaptasi osmoregulasi Anda juga memungkinkan Anda memanfaatkan lingkungan yang tidak dapat dimasuki oleh ikan lain. Di zona dangkal di mana salinitas terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk kebanyakan ikan laut atau air tawar, Anda menemukan ceruk kompetitif yang unik. Anda adalah mood skipper. Transformasi Anda ke darat terlihat jelas, dari sirip menjadi kruk dan mata teleskopik, tetapi kemenangan sejati Anda adalah penguasaan lingkungan kimia yang tak terlihat. Anda telah mengubah ginjal dan insang Anda menjadi alat osmoregulasi yang memungkinkan Anda menjadi spesialis rihalain terkemuka, menguasai batas air darat garam yang paling volatil.